Tren makanan kekinian menjadi salah satu peluang untuk terjun ke dunia bisnis kuliner. Ada banyak makanan khas luar negeri yang belakangan ini sangat digandrungi. Salah satunya adalah mentai rice yang begitu akrab di lidah pecinta Japanese food. Mentai atau mentaiko merupakan makanan Jepang yang berasal dari telur ikan tarako atau ikan polok yang dibumbui dengan lada. Telur ikan ini bentuknya mirip tobiko, tapi lebih kecil dan kerap diolah dalam berbagai makanan. Salah satunya campuran telur ikan yang sudah diasinkan dengan mayonaise. Seiring berjalannya waktu, olahan mentai pun banyak dimodifikasi, termasuk yang sering kita temui saat ini. Seperti namanya, bahan utama dari makanan ini adalah daging ikan salmon dan olahan saus mayonaise. Bahan yang sederhana dan cara pembuatannya yang mudah membuat kalian tidak perlu lagi repot-repot pergi ke restoran Jepang hanya untuk menyantap salmon mentai rice. Bahan yang dibutuhkan antara lain adalah nasi putih sesuai keinginan, bubuk nori, minyak wijen, kecap asin, ikan salmon yang sudah diiris tipis, dan untuk saus mentainya ia merupakan olahan dari mayonaise, tobiko, saus tomat, dan saus sambal. Langkah pertama, campur nasi dengan bubuk nori, minyak wijen, dan kecap asin, aduk merata dan sisihkan. Lumuri salmon dengan kecap asin, kemudian panggang sebentar di teflon sampai berubah warna. Lalu angkat. Campur semua bahan saus dan aduk rata. Tata nasi dalam aluminium foil atau pinggan tahan panas, beri beberapa irisan ikan salmon, kemudian tuang saus mentai sampai menutupi seluruh permukaan salmon. Panggang dengan blowtorch atau oven hingga warnanya kecoklatan. Sekarang tidak perlu repot ke restoran Jepang untuk sekedar menikmati salmon mentai rice. Kalian bisa membuatnya sendiri di rumah. Nah itu dia tadi, udah dilihat ya, menggiurkan ya pemirsa. Nah siang-siang seperti ini kayaknya kita disuguhkan makanan seperti itu langsung. Kayaknya pengen makan gitu ya secepat mungkin. Ini pastinya bisa menjadi salah satu inspirasi untuk Anda yang mungkin nanti ingin memulai sebuah usaha. Tapi saya sapa dulu, selamat siang pemirsa, bersama saya Shana Suartono. Kita kembali menemani Anda, tentunya di Bisa Update, waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah setelah tadi kita lihat salmon mentai, ini masih berbicara soal makanan. Kali ini makanan yang berasal dari negeri tirai bambu, apalagi kalau bukan bakpao. Nah teksturnya yang lembut dan juga rasanya yang enak, ini memang membuat kita gak bisa nih kayaknya ya menolak untuk memakannya. Namun jangan hanya menikmati makanannya aja nih. Pemirsa juga bisa mencoba membuatnya dan juga mengkreasikan sedemikian rupa untuk dijadikan usaha. Nah mau tahu tipsnya seperti apa? Berikut kita akan langsung lihat informasinya. Apakah Anda salah satu penggemar makanan bakpao? Bakpao merupakan jenis kue yang cukup populer di kalangan masyarakat. Sebenarnya panganan ini berasal dari Tionghoa, namun saat ini begitu akrab dengan masyarakat Indonesia. Bakpao memiliki rasa yang cukup nikmat sehingga tak heran bila makanan ini memiliki penggemar yang sangat banyak. Dari waktu ke waktu, peminat panganan ini selalu bertambah sehingga membuat makanan ini sesuai sekali untuk dikembangkan. Peluang bisnis bakpao juga masih terbuka sangat luas untuk Anda. Dengan menjalankan usaha bakpao, kini juga mampu mendatangkan laba yang cukup fantastis. Jika Anda memiliki ketertarikan untuk memulai usaha bakpao, ada baiknya mengetahui tips dan triknya. Berikut Biz Update merangkumnya untuk Anda. Dalam menjalankan bisnis bakpao juga memerlukan bahan baku utama untuk memproduksinya. Berbagai bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat kue bakpao yaitu tepung terigu, garam, gula pasir, mentega putih, vermipan, mesis, coklat, kacang hijau, selai buah, dan berbagai bahan lainnya. Untuk mendapatkan bahan baku pembuatan kue bakpao sendiri juga sangat mudah. Karena beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut kini sudah bisa didapatkan mulai dari toko, supermarket, bahkan di pasar tradisional. Untuk menghasilkan bakpao yang enak, Anda harus memperhatikan kualitas rasanya. Kemudian lakukanlah sebuah inovasi agar bakpao menjadi menarik perhatian konsumen. Selain itu, sebagai langkah pertama, kamu bisa menjual hanya 2 hingga 3 produk unggulan saja terlebih dahulu.
Anda juga harus fokus dulu terhadap produk yang mudah diingat dan kemungkinannya akan jadi signature dari bisnis yang Anda jalankan. Dari sana, Anda juga bisa melihat respon dan permintaan konsumen seperti apa. Hal itu dapat membuat Anda lebih mudah dalam merencanakan metode pemasaran yang efektif. Menjalankan usaha bakpao supaya membuat usaha yang dijalankan bisa berjalan maksimal juga perlu menentukan tempat berjualan bakpao yang tepat. Meski sebenarnya tempat untuk memasarkan kue bakpao bisa dilakukan di mana saja, namun demi mendatangkan konsumen yang lebih besar, maka perlu lokasi yang strategis. Anda bisa membuka stand yang berada di dekat kantor, pusat perbelanjaan, pusat kota, dekat sekolah, maupun dekat kampus sehingga membuat usaha yang Anda jalankan mudah dikenal masyarakat luas. Setelah bakpao yang Anda buat sudah memenuhi kebutuhan konsumen, maka lakukanlah promosi. Promosi yang paling mudah saat ini adalah melalui media sosial. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk memulai membuat blog atau website produk bakpao kamu loh pemirsa. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis bakpao? Jika iya, selamat mencoba ya. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan membawa manfaat untuk Anda ya pemirsa. Itu dia ya, aneka bakpao. Selain bentuknya nih yang lucu-lucu, dalamnya juga biasanya macam-macam. Ada yang isinya mungkin kacang merah, ada yang coklat. Tapi kalau yang favorit saya itu adalah yang ayam ya. Tapi kita nggak akan ngomongin ayam lebih jauh nih. Kita akan beralih ke informasi lain. Ini mengenai budidaya lidah buaya. Jadi tanaman ini ternyata memiliki sejuta manfaat. Seperti apa? Kita akan langsung lihat ya informasinya untuk Anda. Tidak dapat diragukan lagi jika perkembangan fashion dalam negeri semakin hari semakin baik hingga bermunculan berbagai ide kreatif di luar nalar namun ternyata berkualitas. Seperti yang dilakukan seorang anak muda asal Bandung yang mengubah ceker ayam menjadi sebuah sepatu berkualitas tinggi. Penggunaan kulit ceker ayam sebagai bahan baku pembuatan sepatu dilakukan pria 25 tahun ini bukan tanpa sebab karena kekhawatirannya melihat semakin maraknya penggunaan kulit satwa liar yang jika terus dilakukan maka akan mengancam populasinya di alam liar. Selain itu, penggunaan kulit ceker ayam sebagai bahan baku pembuatan sepatu juga didukung penelitian yang dilakukan sang ayah selama aktif di kampus. Selain ceker ayam, ternyata hewan lain yang dapat dijadikan bahan baku pembuatan sepatu adalah kulit katak, bebek, hingga ikan pari. Alasan menggunakan kulit ceker ayam karena hingga sekarang belum ada yang menggunakan kulit ceker ayam sebagai bahan baku pembuatan sepatu. Lalu tekstur kulit ayam yang jika diperhatikan sangat mirip dengan kulit buaya atau ular. Belum ada mesin yang bisa ngerjain si kayak ini karena dari mulai awal tuh dari mulai raw material terus juga tannering itu kita benar-benar manual gitu kan, nggak ada yang istilahnya lu improve pakai mesin itu bekerja udah lu nggak butuh manusia di situ. Tentu saja sebagai pengusaha yang sedang berinovasi, penggunaan kulit ceker mengalami beberapa hambatan, salah satunya ketebalan dari ceker ayam yang terbilang sangat tipis serta proses branding untuk melawan anggapan bahwa produk lokal tidak memiliki kualitas. Proses pengolahannya juga terbilang cukup sulit karena semua dilakukan secara manual, mulai dari pemisahan kulit yang perlu kehati-hatian dengan menggunakan abu dan tidak semua kulit dapat diolah, hanya yang berukuran besarlah yang dapat dijadikan bahan baku. Setelah itu adalah proses pemisahan kulit dan dilanjutkan dengan pencucian, penjemuran, pemberian warna hingga proses penyatuan sesuai pola sepatu yang akan dibuat. Sepatu yang ada di tren-tren sekarang bermula dari kulit ceker ayam mentah. Untuk membuat sepatu membutuhkan sekitar 45 hingga 80 ceker ayam dan jika mencampur ceker dan kulit sapi, sekitar 15 hingga 18 ceker ayam tergantung model dan ukuran. Bahan baku ceker ayam sendiri didapatkan dari limbah restoran ayam siap saji. Melihat proses pembuatan sepatu yang cukup rumit, membuat harga sepasang sepatu tergolong cukup mahal, mulai dari Rp450.000 hingga Rp6 juta tergantung kerumitan serta bahan baku yang digunakan. Penikmat sepatu kulit ceker ini juga tidak hanya datang dari dalam negeri, namun hingga pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Vietnam, Turki, Brazil, UK, US, hingga Perancis. Omset yang diterima juga tidak main-main karena mencapai Rp200 juta selama pandemi berlangsung. Nah, bagaimana pemirsa? Menarik ya? Semoga dapat menginspirasi Anda.
Menanam merupakan salah satu kegiatan yang paling sering dilakukan sebagian orang untuk mengisi waktu selama adanya pandemi. Pasalnya, menanam adalah suatu kegiatan mengasyikan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan peralatan dan lahan di rumah. Contohnya menanam tomat. Seperti yang kita ketahui, tomat merupakan salah satu jenis tanaman sayuran yang terkenal dengan kandungan nutrisinya yang melimpah. Selain itu, tomat dapat diolah menjadi berbagai macam masakan. Tidak heran jika banyak orang yang mencari cara menanam tomat di pekarangan rumah sendiri. Karena kapanpun dibutuhkan, buah tomat tinggal dipetik dari halaman. Selain bisa dibudidayakan dengan mudah di rumah, ternyata tomat juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Harganya di pasaran kini berkisar Rp13.000 sampai Rp16.000 per kilogramnya. Budidaya tomat memang cukup menggiurkan karena merupakan salah satu tanaman yang berperan sebagai komoditas dagang yang cukup menjanjikan. Modal tanamnya pun tidak terlampau mahal seperti cabai. Untuk lahan 1 hektar, menurut salah satu petani tomat di Kecamatan Bali Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dengan modal 10 hingga 15 juta rupiah, dapat meraih keuntungan mencapai 25 sampai 30 juta rupiah dengan 12 sampai 15 kali panen. Soal cara membudidayakannya tidaklah terlalu sulit, asal mengetahui trik-triknya. Untuk itu, berikut bisa update rangkum cara budidaya tomat sendiri di rumah untuk pemula. Yang utama adalah menyiapkan media tanam, dapat dibuat dari kombinasi tanah, arang sekam, dan kompos dengan perbandingan 2:1:1. Media tanam tomat dapat dibuat beberapa hari sebelum ditanami agar mineral dalam kompos dapat menyatu dengan tanah. Upaya media tanam memiliki pH 5,5 sampai 7 serta memiliki tingkat kesuburan yang tinggi agar pertumbuhan tomat tidak terhambat. Memilih benih tomat untuk mendapatkan tanaman tomat yang sehat dan menghasilkan buah yang banyak, maka harus menggunakan benih yang baik. Semai di media tanam, usahakan menempatkan media semai pada tempat yang tidak terkena sinar matahari dan hujan secara langsung. Setelah 1 bulan, bibit tanam siap dipindahkan ke pot atau polybag. Tanam batang lebih dalam dan rutin untuk memotong tunas baru agar proses pembuahan lebih cepat. Dapat diberikan juga pupuk untuk merangsang pertumbuhan bibit, bisa menggunakan pupuk kompos atau pupuk pabrik. Tanaman tomat juga harus disiram setiap pagi agar menjaga kelembaban selama siang hari. Masa panen tomat terbilang cukup cepat sebab dapat dilakukan kurang dari 100 hari. Warna tomat siap panen berubah dari hijau jadi kekuning-kuningan. Nah pemirsa, menarik ya. Tentunya hal ini cocok bagi Anda semua yang ingin mengisi waktu luang dengan bercocok tanam. Yuk mulai menanam dari sekarang. Jika dulu mungkin kebanyakan orang akan berpikir jika ingin beternak dan bertani sebab harus memiliki lahan yang luas, namun kini ketika lahan semakin sedikit orang-orang justru membuat ide kreatif. Seperti dosen budidaya perikanan dari Politeknik Negeri Lampung, Juli Nursandi, yang menciptakan teknik budik damber, yaitu teknik dengan menggunakan ember dan gelas plastik. Sudah dapat menghasilkan sayur-sayuran sekaligus beternak ikan. Teknik budik damber belakangan populer di masyarakat. Budik damber adalah singkatan budidaya ikan di dalam ember. Teknik ini merupakan pengembangan dari aquaponik yang mana ikan dan tanaman dapat tumbuh dalam satu wadah. Dengan begitu, budik damber disebut-sebut sebagai solusi untuk masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Tak hanya itu, pengelolaannya pun terbilang cukup sederhana tanpa menggunakan listrik. Budik damber sendiri dilakukan uji coba pada tahun 2015 dan penelitiannya pada tahun 2016. Hingga kini budik damber banyak dilirik masyarakat sebagai inovasi baru yang menguntungkan. Namun dalam budik damber, tidak semua ikan dapat menggunakan teknik ini. Karena ikan yang cocok hanya jenis yang tahan terhadap kadar oksigen rendah, seperti ikan lele, patin, sepat, betok, gabus, dan gurame. Sedangkan untuk jenis tanaman tergantung pada jenis media yang digunakan. Jika menggunakan media arang, bisa membudidayakan tanaman kangkung, genjer, dan bayam. Namun jika menggunakan media arang, kain, dan tanah, dapat membudidayakan semua jenis tanaman. Dalam memulai budidaya ikan dan tanaman dalam ember ini hanya membutuhkan modal sekitar Rp200.000 per embernya. Contohnya, jika ingin membudidayakan lele dan kangkung, yang perlu disiapkan antara lain seperti 1 buah ember 80 liter, 10 gelas plastik, kawat, 50 ekor bibit ikan lele, pakan ikan, arang batok kelapa, serta bibit kangkung.
Cara membuat budik damber tidaklah susah. Isi ember dengan air yang telah diendapkan selama 2 hari sebanyak 60 liter, lalu masukkan bibit ikan lele sebanyak 50 ekor dan diamkan selama 1 hari. Kemudian lubangi gelas plastik di bagian dasar dan samping, potong kawat sepanjang 20 cm dan buat kait untuk mengaitkan gelas ke bibir ember. Selanjutnya potong kangkung dan masukkan ke dalam gelas plastik tersebut dan letakkan arang batok kelapa sebanyak 50-80% dari ukuran gelas dan susun di bibir ember. Jika sudah membuat medianya, pembudidaya juga harus mengerti cara merawatnya. Dengan meletakkan ember di tempat yang terkena matahari maksimal, berikan pakan kepada ikan lele 2 kali sehari dengan waktu tetap. Perhatikan juga pertumbuhan kangkung. Jika terdapat daun atau batang yang menguning, harus segera dibuang. Selalu perhatikan atau amati nafsu makan ikan setiap hari. Apabila nafsu makan menurun atau air berbau busuk, segera ganti air karena akan berimbas pada kematian ikan. Air harus diganti sekitar 10 hingga 14 hari sekali. Masa panen kangkung pertama adalah 14-21 hari sejak ditanam. Saat panen, sisakan kembali bagian bawah atau tunas kangkungnya, sebab bisa tumbuh kembali. Panen berikutnya berjarak 10 hingga 14 hari sekali dan kangkung dapat bertahan hingga 4 bulan lamanya. Sedangkan lele bisa dipanen dalam waktu 2 bulan bila kondisi sehat dan pakannya baik. Nah, bagaimana pemirsa? Termasuk mudah dilakukan ya? Apakah Anda tertarik? Selamat mencoba di rumah. Ya, balik lagi di Biz Update. Nah, menarik sekali ya pemirsa, jika tadi kita lihat nih, kita bisa menekuni budidaya tomat maupun ikan dalam ember tadi. Karena pasti banyak juga nih challenge-challenge gitu ya, yang mungkin kita bisa selesaikan gitu ya. Cari lagi tips and triknya, gimana sih sebenarnya caranya gitu. Ini jadi challenge tersendiri pastinya, tapi pundi-pundi yang akan didapatkan juga ternyata cukup menjanjikan. Nah, selain budidaya tomat dan juga ikan dalam ember tadi, saya juga masih punya nih satu lagi informasi menarik. Kali ini mengenai budidaya ikan lohan. Mungkin ini bisa dijadikan referensi untuk Anda, ini menarik untuk dicoba jika Anda memang suka dan hobi gitu ya untuk memelihara ikan. Siapa tahu ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Namun sayangnya informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suhartono pamit undur diri. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu menjaga kesehatan Anda dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan tentu saja hindari keramaian ya. Nah, jangan lupa juga protokol kesehatannya jika Anda mau keluar rumah tetap harus diterapkan. Nah, kita juga nggak bosan-bosan untuk memberitahu, tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa, stay safe. Pandemi COVID-19 membuat sebagian masyarakat banyak memilih aktivitas di luar rumah, menghias dan mempercantik rumah dengan memelihara ikan hias di akuarium. Salah satu ikan hias yang lagi diburu warga saat ini adalah ikan lohan. Ikan lohan merupakan ikan hasil perkawinan silang antara ikan hibrida parrot cichlid dan ikan merah cichlid. Habitat asli ikan lohan adalah Malaysia dan Taiwan, namun karena keindahan dan daya tariknya ikan ini menjadi terkenal. Sehingga masih banyak orang yang memelihara ikan lohan, baik sebagai ikan hias atau dianggap sebagai simbol keberuntungan. Ikan hias yang identik dengan tonjolan besar di bagian atas kepala, karena keunikannya inilah, ikan lohan memiliki nilai jual tinggi yang membuat para pebisnis rela mengeluarkan modal besar untuk memulai budidaya ternak ikan lohan. Namun, bukan berarti pemula tidak bisa merintis bisnis tersebut, karena ada banyak cara yang bisa kamu terapkan. Berikut cara budidaya ikan lohan untuk pemula. Jika kamu ingin mencoba budidaya ternak ikan lohan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan habitat ikan lohan. Kolam yang harus disediakan akan sangat baik bila ukurannya 4 kali lebih panjang dibandingkan dengan ikan yang akan dibudidayakan. Selayaknya makhluk hidup, ikan lohan membutuhkan makanan berkualitas agar dapat bertahan hidup. Pemberian makanan yang berkualitas menjadi hal penting, terutama pada waktu 1 hingga 2 minggu sebelum ikan siap dipanen. Makanan yang mengandung protein seperti jangkrik, udang kecil, kutu air, hingga cacing sutra. Perhatikan kualitas dan suhu air pada akuarium agar ikan tidak merasa stres. Usahakan untuk mengganti air akuarium setiap 2 minggu sekali agar air selalu bersih. Ikan lohan punya banyak jenis dan cocok untuk para pecinta ikan hias, baik untuk usaha budidaya ikan lohan maupun sebagai koleksi akuarium di rumah.
Karena jenisnya yang cantik-cantik, harganya pun bervariatif. Lohan Super Red Dragon memiliki 2 bagian warna tubuh yang berbeda. Kepala ikan lohan ini berwarna merah tua, sedangkan bagian tengah tubuh hingga ekor berwarna merah muda dan cenderung silver. Harga jenis ikan lohan lokal satu ini berkisar 400.000 untuk ukuran anakannya. Sedangkan untuk yang dewasa bisa mencapai 3 juta per ekor. Lohan Kamfa, salah satu jenis ikan lohan tercantik dan termahal di dunia. Pada saat baru booming di Indonesia, harga satu ekornya mencapai 10 juta. Dikarenakan memiliki corak warna yang cantik dan memiliki bentuk tubuh yang elegan. Lohan Golden Monkey yang cukup tenar di Indonesia memiliki nama lain Golden Fortune. Ikan mahal jenis ini pernah terjual di Malaysian Exhibition pada tahun 2009 dengan harga 600.000 US dollar atau setara lebih dari 8,8 miliar. Meski memiliki kisaran harga yang terbilang mahal, peminat dari ikan lohan semakin hari semakin bertambah. Penyebabnya tak lain adalah ciri khas jidatnya yang menonjol, yang dipercaya dapat memberikan keberuntungan, serta warna sisiknya yang memukau. Itu tadi informasi mengenai budidaya ikan lohan dengan penghasilan yang fantastis.